Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mencetak data nota penjualan. Kemarin kita sudah mencetak faktur pembelian dan pembelian per periode. Anda buka dulu project inventory. Setelah itu tambahkan form cetak jual per nota lewat menu project add Windows form. Ini sudah kita buka. Kita tambahkan project add Windows form. Kita beri nama form cetak jual per nota. Form cetak jual per nota, klik tombol add untuk menambahkan form. Kita atur supaya posisinya di tengah layar. Diklik properti start position, klik drop list, pilih center screen tengah layar. Setelah itu kita buat desain formnya. Desain formnya ini hampir sama dengan form jual. Hampir sama dengan form jual. Kita bisa mengcopy dari form jual. Kita tampilkan form jual. Kita seleksi yang mau kita copy ya. Klik kanan, copy. Kembali ke form cetak jual per nota. Klik kanan, pas. Sekarang kita update sesuai dengan form cetak jual per nota. Yang pertama judulnya, ini kita ganti form cetak jual per nota. Form kita rubah lewat properti teks. Form cetak jual per nota. Label yang lain tetap ya, tidak ada perubahan. Yang berubah ini ya, pembubuknya kita pindah ke nota ya, karena nanti menentukan cetaknya per nota. Dengan ini kode customer ini berupa tekstur. Ini kita pindah ke kode customer. Dengan ini kita pindah ke nota. Namanya coba kita lihat kode program ya. Namanya tetap ya, txt kode nota, txt kode cs. Ini kita ganti txt nota, txt kode cs ini ya. Kita ganti txt nota. Supaya bisa diganti txt nota, ini yang namanya txt nota harus kita rubah dulu. Ini txt nota kita rubah namanya dulu, misalkan txt not. Karena nama tidak boleh sama ya. Ini baru kita ganti txt nota.
Lalu yang kode customer ini namanya juga kita rubah txt kode cs. Untuk tombolnya kita hanya menggunakan 2 tombol. Yang tambah dan simpan ini kita delete, kita hapus. Link formnya ini kita rubah menjadi BT preview. BT preview. Teksnya kita ganti preview. Untuk yang bawah ini kita hapus semua ya. Kode txt, kode barang sampai total. Ini kita hapus. Kalau data grid view-nya, coba kita lihat kode programnya. Data grid view-nya ini namanya DGVisual ini ya. Kita ganti DGVisual. DGVisual. Kalau yang terakhir, supaya bisa mendesain laporan, Anda tambahkan print dokumen ya. Tambahkan komponen objek print dokumen. Beri nama PD jual. Tambahkan print dokumen, klik di sini. Posisinya otomatis di luar form ya. Namanya beri nama PD jual. Ya, ini untuk desain form cetak jual per nota. Kalau sudah, kita masuk ke kode program, view kode. Kita impor dulu sistem data dan sistem data OLEDB untuk koneksi ke database dan tabel. Lalu sistem drawing printing untuk mencetak, mendesain laporan. Impor sistem data. Impor sistem data OLEDB. Impor sistem drawing printing. Kode program berikutnya kita buat beberapa variabel. Ini variabel untuk perintah SQL, terus koneksi ke database dan tabel. Ini untuk mengakses data yang ada di tabel, ini membaca data pada tabel, data reader. Beres font judul ini untuk mendesain laporan. Kiri tengah kanan ini untuk perataan teks, rata kiri tengah atau kanan. Nomor ini untuk nomor urut data ya. Nomor urut data, total ini mentotal penjualan per nota. Kode program berikutnya, form cetak jual per nota loop. Saat form jual per nota di loop ke memori, ini koneksi ke database DB-INV. Aktifkan tabel jual urut nota. Ini mengisi kumbubuk nota. Isikan kumbubuk txt nota dengan data nota dari tabel jual. Form cetak jual per nota loop, jangan diketik ya. Pakai droplist.
Klik droplet yang kiri, form cetak jual per nota event. Klik droplet yang kanan, pilih metode loop. Model kita isikan nih. Nah, kita lihat hasilnya yang ini dulu ya. Kita atur project propertinya. Startupnya kita rubah ke cetak jual per nota. Start. Ini kalau kita klik, isinya nomor nota penjualan. Ini dari perintah ini ya. Txt nota, item, add, nota. Kita lanjutkan kode programnya. Berikutnya sub kosong. Sub kosong ini untuk mengosongkan form. Nota sampai tanggal ini dikosongkan. Kalau ini hapus data pada detail jual semu. Isikan data jual semu ini ke individual ya. Ini sumbernya dari detail jual semu. Kosong, sub kosong ini kita ketik langsung ya. Kita ketik langsung di sini sub kosong. Masukkan kode programnya. Setelah sub kosong, sub DGV ya. Sub DGV ini aktifkan data tabel detail jual semu, tampilkan data detail jual semu ke data grid view jual. Sub DGV ini juga kita ketik langsung, tidak lewat droplet sini ya. Kita ketik di sini sub DGV. Perintahnya sub DGV. Setelah kita membuat sub kosong dan sub DGV, saat form cetak jual aktif, form cetak jual per nota aktif, jalankan sub kosong dan sub DGV. Form cetak jual per nota aktif ini jangan diketik. Kita klik drop list yang kiri, form cetak jual per nota event. Klik drop list yang kanan, klik metode aktif. Jadi kita ketik kosong untuk menjalankan sub kosong dan DGV. Untuk menjalankan sub DGV. TXT nota select value change. Ini kalau kita klik salah satu nota. Kalau kita klik salah satu nota, nanti ini aktifkan data pada query jual yang notanya sama dengan TXT nota. Tampilkan tanggal pada TXT tanggal, kode CS pada TXT kode CS, nama CS pada TXT nama CS. Setelah itu hapus semua data pada tabel detail jual semu.
isikan data ke detail jual semu, kode, nama barang, harga jual, jumlah dan total dari query jual yang notanya sama dengan txt nota. Setelah itu di GV ini untuk menampilkan ya, tampilkan hasil pengisian data ini, data jual semu ke DGV, ke data grid view ya. Setelah itu kursor ditempatkan di BT preview. TXT nota select value change. TXT nota select value change. Ini kita klik drop list yang kiri, pilih TXT nota. Drop list yang kanan, metodenya select value change. Select value change. Kita masukkan kode programnya. Kita lihat hasilnya ya. Select value change itu kalau ada perubahan data. Kalau ada perubahan data. Ini kosong, ini kita ganti NT001. Datanya berubah. Ini datanya. Yang perintah ini untuk menampilkan tanggal kode itu ini. Tanggal, kode CS, nama CS. Ini hasil dari perintah ini. Lalu data ini data dari detail jual semua ya. Yang lama dihapus dulu. Data yang lama dihapus, delete from, lalu diisikan dengan data yang baru yang notanya sama dengan txt nota ini. Ini CS02 SMA ya. Baik, kita ganti nota yang lain, NT02. Ini sudah berubah. Kode customer, tanggal, dan datanya berubah. NT003, NT004. Ini hasil dari tadi ya, select value change. Ini data yang lama harus dihapus dulu ya. Kalau tidak dihapus dulu, tidak di-delete, nanti datanya numpuk. Gabung-gabung. Setelah datanya tampil, untuk membuat laporannya, untuk mendesain laporan, dengan PD jual print text. PD jual print text, ini mendesain laporan. Ini membuat perataan kiri, tengah, dan kanan. Ini judul laporannya, laporan penjualan per nota menggunakan font judul. Brush blue ini warnanya biru. Ini posisinya. Posisinya pada kolom 300 baris 25. Ini 300 ini diambil posisi dari kiri, dari tepi kiri ya. 300 poin, 25 ini dari atas. Dari atas 25 poin. Kali ini menampilkan teks nota, tanggal, nota digabung dengan data nota. Teks nota, tanggal dengan teks tanggal, kode customer, nama customer. Draw line ini membuat garis. Ini garis mendatar di atas judul kolom. Nomor sampai total ini judul kolom. Kalau ini garis di bawah judul kolom. Setelah itu yang bawah ini mencetak nota, mencetak datanya. Select bintang from detail jual semu. Jadi yang diaktifkan data pada detail jual semu. Eksekusi reader ini membaca data yang ada di detail jual semu. Will read and will ini membaca dari awal record sampai akhir record. Ini drawstring, nomor ini mencetak nomor urut. Ini mencetak kode barang, nama barang, harga jual, jumlah, dan total.
Setelah mencetak satu data, nomornya bertambah satu. Ya. Di data pertama, nanti data kedua, dan seterusnya. Garisnya bertambah 20 poin, lalu total dengan total yang lama ditambah total baru. Yang ini garis penutup data. Datanya sudah selesai, ini garis penutup. Lalu tulisan total dan data totalnya. Ini garis penutup paling bawah. Setelah selesai, DR close ini menutup pembacaan data. Kita buat yang ini ya. PR jual print page. Kita klik drop list yang kiri, klik PR jual. PD jual ya. PD jual print page. PD jual print page. Klik drop list yang kiri, klik PD jual. Tadi ini namanya belum dirubah ini ya, masih print dokumen satu ya. Kita lihat desain formnya. Ini masih print dokumen ya. Namanya kita ganti PD jual ya. PD jual. Klik drop list yang kiri, PD jual. Klik drop list yang kanan, print page. Ini kode programnya untuk mendesain laporan. Setelah mendesain laporan ini, untuk melihat hasilnya, untuk melihat hasil desain laporan, menggunakan perintah PD jual print. PD jual print ini kita jalankan saat kita klik tombol DT preview. Klik DT preview. Metodenya klik saat diklik. Perintahnya PD jual titik print. Yang terakhir tombol close. Kalau kita klik tombol close, ini kita klik. Ini akan menutup koneksi, koneksinya ditutup, koneksi close, lalu menutup form. Nah, ini ya. Kalau sudah selesai kode program, kita lihat hasilnya. Kita klik nomor nota yang mau kita cetak. Datanya tampil ya. Ini datanya. Untuk mencetak, kita klik tombol preview. Kita tunggu proses cetaknya. Ini nama ini harus kita simpan dulu. Ini penyimpanan, lalu ini penampilan, menampilkan data. Untuk menampilkan data,
Ini hasilnya ya. Kalau mau mencetak nota yang lain, hasilnya dalam bentuk file PDF ya. Misalkan nota nomor 2. Nota nomor 2, ini kalau kita preview, ini ada 2 record ini ya. Namanya ini bebas. Kita simpan, kalau ada overwrite kita overwrite. Nanti yang dicetak data nota NT02 ini. NT02 tanggalnya barang yang dicetak. Ini kalau sudah ditutup dulu ya. Kalau ini sudah jadi, sekarang kita tampilkan dari menu utama. Kita tampilkan form cetak jual ini dari menu utama. Kita ke menu utama. Bisa di sini kalau sudah ada Anda klik, atau di double klik di ini. Sekarang kita tambahkan menu untuk mencetak penjualan per nota. Kita klik cetak, ini ada cetak penjualan. Kalau kita ingin menambahkan sub menu, seperti nanti ada tanda panah ini ya. Ini kita klik kanan. Lalu klik insert. Insert menu item. Nanti ada tambahan ini. Ini tinggal Anda klik. Ketik cetak jual per nota. Enter. Terus untuk ke kode programnya, ini kita double klik ya. Double klik. Kita beri perintah untuk menampilkan form cetak jual per nota. Kita preview. Bentar, untuk menampilkan show ya. Show dialog. Kalau ini sudah, sekarang kita atur kalau kita start menjalankannya dari menu utama ya. Lewat project, print property, start importnya, startup formnya kita mulai dari menu utama. Kita lihat hasilnya. Kita tadi terusnya di sini ya. Jual per nota. Kita beri nama dulu, lalu save. Kalau ada overwrite, klik overwrite. Nah, ini hasilnya ya. Ini kalau sudah, sekarang kita coba membuat garis vertikal seperti ini ya, supaya ada garis vertikalnya. Ini garis horizontal, garis mendatar, kita buat garis vertikal. Kalau garis horizontal
Garis horizontal ini berarti yang sama garisnya, yang beda kolom. Ini kan awal baris dan akhir baris, kolomnya beda, semakin besar. Ini oh, kalau ini awal baris dan akhir baris sama. Di baris itu yang dari atas ini baris. Kalau jarak dari kiri ini kolom. Nanti bentuknya kalau membuat ini kolom koma baris untuk baris awal dan kolom koma baris untuk akhir baris. Kita coba ya. Kita buat garis mendatarnya. Ke kode program. Coba yang menu utamanya tadi ya. Menu utamanya tadi keliru. Ini kita ganti saja ya. Ini kita rubah cetak penjualan. Cetak penjualan. Yang bawah ini kita hapus ya. Kanan gelap. Ini ya. Sekarang kita membuat tadi garis vertikal tadi ya. Ini judul kolom ya. Judul kolom itu dimulai dari ini garis atas judul kolom. Ini garis bawah judul kolom. Garis mendatarnya ya. Ini garis mendatar di atas judul kolom, ini di bawah. Kalau kita mau membuat garis vertikalnya, ini berarti garisnya dimulai dari kolom 30, garisnya 140 ya, 140. Kalau garis mendatar, kolomnya ini sama ya. Ini kolom baris, kolom baris. Kalau barisnya sama ini berarti garis horizontal. Nah, kalau garis vertikal nanti yang sama kolomnya ini sama. Ini mulai dari 30, barisnya ini berarti ini kolom baris mulai dari 110 ya. 110 sampai ini 140. Jadi sampai 140. Kolomnya ini sama ya. 30, 30. Kalau kolomnya sama, ini berarti garisnya vertikal. Mulai dari 110 sampai 140. Sekarang untuk yang data ini datanya. Ini barisnya bukan 140 ya. Nanti ini berarti 145 karena datanya dimulai dari 145 ya. Ini 145. Saya nanti sampai data ya. Tidak ada tempat kosong. Sekarang untuk garis ini, Ctrl C. Ini dimulai dari, karena ini berupa variabel ya. Variabel dimulai dari baris ini, berarti ini baris. Kita nulisnya bukan angka tapi variabel baris. Baris. Sebentar. Ini kolom dulu ya.
kolomnya tetap 30 ya. Kolomnya tetap 30. Nah, ini barisnya yang ini berubah. Ini bukan barisnya bukan angka, tapi variabel baris. Ini sama, kolomnya 30. Nah, satu data ini ada 20 baris ini ya. Satu data itu ada 20 poin. Ini berarti baris berikutnya ini baris plus 20. Baris plus 20. Ini data pertama berarti mulai dari baris 145 sampai 165. Nanti data kedua ditambah 20 ini. Jadi 165 sampai 185 dan seterusnya. Yang terakhir ini ya. Yang terakhir ini menutup garis di bawah data. Kolomnya 30. Lalu barisnya ini baris ini tetap baris. Ini kolom 30. Ini baris, kita lihat di sini ya. Ini baris plus 5 ya. Ikuti ini. Baris plus 5 sampai baris plus 35. Sampai baris plus 35. Nah, ini ya. Supaya kita lihat hasilnya, kita jalankan. Data penjualan ini jual bernota. Kita preview ya. Simpan. Yang kurang ini ya. Oh, ini perintah barisnya ini harusnya di dalam itu. Di dalam data, jangan di luar data. Di perintah ini kalau di luar will and will nanti hanya dicetak satu kali ya. Ini harusnya berada di sini harusnya. Ini
Ini harusnya berada di sini. Ini ya. Jadi bisa dicetak setiap data nanti. Ini beres. Kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya ya. Nanti untuk kalau ingin membuat garis vertikal yang lain, prinsipnya sama. Tinggal menyesuaikan kolomnya berarti ya. Kolom ini. Ini untuk cetak jual pernota. Silahkan kalau masih ada yang Anda tanyakan. Tidak ada pertanyaan ini? Anissa, Dave, dan Nurfauja. Kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini, ya cukup ya. Nanti Anda coba yang punya data, yang punya programnya Anda coba ya. Nanti di akhir semester nanti programnya Anda kumpulkan ya, ke Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.